Kunjungan kerja ke Palembang, Wapres Gibran tinjau pertanian dan infrastruktur. HUT TNI Pemprov Jakarta berikan apresiasi khusus, terapkan tarif khusus hanya Rp80 saja. Kolaborasi seniman dan musisi, Hindia dan Jikaf luncurkan karya spesial. Halo, selamat malam pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Malam kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya dari dunia politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Restu Wulandari, inilah Berita Nasional Malam selengkapnya. Langsung saja kita ke berita utama pemirsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Sumatera Selatan dengan fokus pada penguatan sektor pertanian, pendidikan, dan infrastruktur. Dalam agenda tersebut, Wapres menghadiri panen raya jagung di Kabupaten Banyuasin, meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang, hingga mengecek langsung progres pembangunan jalan tol Trans Sumatera. Di Kabupaten Banyuasin, Wakil Presiden menghadiri panen raya jagung dan menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat pembangunan infrastruktur pertanian. Dalam kesempatan itu, ia juga menyerahkan bantuan alat pertanian serta pupuk kepada kelompok tani sebagai wujud dukungan nyata terhadap kedaulatan pangan nasional. Selanjutnya, Gibran meninjau Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang yang menjadi bagian dari program pendidikan inklusif. Wapres Gibran menyoroti pentingnya pendidikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan ekstrim, sekaligus mengapresiasi sistem pembelajaran terpadu yang diterapkan sekolah tersebut. Wapres menegaskan kehidupan berasrama dengan nilai kemandirian dan gotong royong di sekolah itu membuktikan bahwa pendidikan mampu mengubah masa depan generasi muda. Dalam agenda terakhir, Gibran meninjau proyek jalan tol Trans Sumatera, termasuk Junction Palembang dan Jembatan Musi 5. Dirinya menekankan bahwa pembangunan infrastruktur ini penting untuk mempercepat distribusi logistik hasil pertanian sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi baru di Sumatera Selatan. Dari Sumatera Selatan, Tim Liputan Berita Nasional TV. Kita beralih ke informasi lain pemirsa. Tentara Nasional Indonesia atau TNI menggelar gladi bersih menjelang puncak peringatan Hari Ulang Tahun ke-80 di Monumen Nasional Jakarta Pusat pada Jumat pagi. Ribuan prajurit dari 3 matra dilibatkan lengkap dengan atraksi udara dan simulasi upacara militer. Gladi bersih dimulai sejak pukul 7:30 waktu Indonesia Barat dengan atraksi pesawat tempur yang menghiasi langit Monas. Upacara melibatkan pasukan dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Rangkaian gladi ini merupakan simulasi terakhir sebelum puncak perayaan HUT ke-80 TNI yang akan digelar pada Minggu 5 Oktober 2025. Acara tersebut dijadwalkan menampilkan upacara militer, atraksi udara, parade pasukan, demonstrasi pasukan gabungan, hingga pameran alutsista modern. Menariknya, dalam perayaan tahun ini TNI juga menyiapkan kejutan untuk masyarakat. Perayaan HUT ke-80 TNI diharapkan menjadi momentum kebanggaan nasional, sekaligus mempererat kedekatan antara TNI dan rakyat. Akan memberikan sedikit gambaran tentang rencana pelaksanaan puncak acara Hari Ulang Tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia. Seperti yang kita saksikan pada gladi resik hari ini, alhamdulillah sudah berjalan dengan aman, lancar, dan sesuai dengan yang direncanakan. Dari Jakarta, Lydia Junita, Anggada Agung, Berita Nasional TV.
Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin mendadak dipanggil ke istana oleh Presiden Prabowo Subianto usai menyaksikan sailing pass kapal perang TNI AL untuk memperingati hari ulang tahun ke-80 TNI AL di Kolin Lamil, Jakarta Utara, Kamis siang kemarin. Pemanggilan tersebut terkonfirmasi dari batalnya kehadiran Syafri di peninjauan Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman di Bintaro, Jakarta Selatan. Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin membatalkan agenda di Rumah Sakit Pusat Pertahanan Negara atau RSPPN Panglima Besar Sudirman, Bintaro, Jakarta Selatan. Menteri Syafri mendadak dipanggil oleh Presiden Prabowo Subianto untuk datang ke Istana Kepresidenan. Akibat batalnya agenda tersebut, Kepala Pusat Rehabilitasi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Brigadir Jenderal TNI Daniel Lumadio Watohadi menyampaikan permohonan maaf dan menjelaskan situasi terkini bahwa Menteri Syafri harus segera bertolak menuju istana di waktu yang sama. Daniel menceritakan bahwa pemanggilan tersebut terjadi saat Menteri Syafri masih berada di atas geladak kapal milik TNI AL. Menurutnya, pemanggilan tersebut bersifat darurat karena datang langsung dari Presiden. Dalam kesempatan yang sama, Daniel menyatakan bahwa Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin menaruh perhatian besar terhadap perkembangan rumah sakit tersebut. Salah satu inovasi yang diharapkan adalah mengenai pengobatan tradisional yang saat ini bekerja sama dengan pemerintah Cina. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Beralih ke informasi lain, pemirsa, tim gabungan TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens berhasil mengevakuasi seorang pendulang emas yang berhasil menyelamatkan diri dengan cara lari ke hutan akibat serangan kelompok kriminal bersenjata beberapa waktu lalu di distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo. Yohanes Bok alias Nando, seorang penambang emas, berhasil ditemukan aparat gabungan dalam kondisi selamat setelah menyelamatkan diri dari serangan KKB di distrik Seradala. Ketika ditemukan, korban selamat dalam kondisi lemas karena tidak makan selama 5 hari karena ketakutan. Kasatgas Humas Ops Damai Kartens, Kombes Pol Yusuf Sutejo mengatakan korban berhasil selamat setelah melarikan diri dari serangan KKB. Korban dapat selamat setelah bertahan hidup selama 5 hari di dalam hutan. Bersembunyi dalam lubang tanpa makanan dan minuman. Saat dievakuasi, korban dalam kondisi lemah dan menderita malaria. Sehingga langsung mendapat penanganan medis secara intensif. Tak hanya mengevakuasi korban selamat, aparat juga berhasil mengevakuasi 5 korban tewas yang diduga dianiaya oleh KKB. Sehingga total seluruh korban yang berhasil ditemukan yaitu 12 orang, diantaranya 7 orang selamat dan 5 orang meninggal dunia. Diduga pelaku merupakan KKB Kodam 16, pimpinan Kopi Tua Heluka yang selama ini beraksi di Kabupaten Yahukimo. Aparat menghimbau kepada seluruh masyarakat agar menghindari lokasi yang menjadi perlintasan KKB, terlebih di daerah pendulang emas. Dari Jayapura, Papua, Tim Liputan Berita Nasional TV. Dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus. Transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan tarif khusus hanya sebesar Rp80 saja. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan apresiasi khusus pada HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia pada Minggu 5 Oktober 2025. Kebijakan tarif Rp80 diumumkan langsung oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung usai memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di halaman Balai Kota Jakarta pada Rabu pagi. Pada hari tersebut, seluruh moda transportasi publik yang dikelola Pemprov DKI Jakarta seperti Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta akan menerapkan tarif khusus hanya sebesar Rp80. Sebagai bentuk apresiasi kepada TNI yang selama ini menjaga bangsa ini, maka pada tanggal tersebut, tanggal 5 Oktober, semua transportasi yang dikelola oleh pemerintah DKI Jakarta
yaitu Transjakarta, MRT, LRT, dan juga LRT Jabodetabek dan Mikrotrans. Semuanya Mikrotrans sudah gratis, semuanya bayarnya Rp80. Diharapkan dengan kebijakan tersebut tidak hanya meringankan beban masyarakat, tetapi juga menjadi bentuk penghormatan atas jasa TNI dalam menjaga kedaulatan negara. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV melaporkan. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Malam. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, pemerintah provinsi atau Pemprov DKI Jakarta memberlakukan tarif transportasi umum Rp80 dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-80 Tentara Nasional Indonesia atau TNI pada Minggu 5 Oktober 2025. Dan untuk membahasnya lebih jauh bersama kami telah terhubung Bapak Dr. Ajat Wiratma selaku anggota Masyarakat Transportasi Indonesia atau yang akrab disapa dengan Kang Ajat. Halo Kang Ajat, selamat malam. Selamat malam, Bulan. Selamat malam. Sehat, Kang, ya? Alhamdulillah, sehat. Oke, baik. Langsung saja nih, Kang. Sebentar lagi ulang tahun TNI. Dan Pemprov DKI ini memberikan kebijakan Rp80 saja untuk transportasi di tanggal 5. Nah, langsung tanggapan dari Kang Ajat seperti apa, Kang? Iya, kalau bicara tentang diskon atau tarif yang murah kan memang sudah sering ya dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta di beberapa momen penting dan angka Rp80 mungkin disesuaikan juga dengan hari ulang tahun Tentara Nasional Indonesia. Saya kira ini satu hal yang menarik, tetapi tentu yang jauh lebih penting dari penataan moda transportasi umum itu adalah kalau untuk Transjakarta misalnya ya, tantangannya bukan hanya soal tarifnya saja, tetapi bagaimana ketepatan waktu, karena masih ada headway yang tidak sesuai dengan perjanjian awal atau yang harusnya bisa lebih cepat datang, ada beberapa halte yang lama gitu kan menunggu, kemudian tentu kenyamanan dan juga akses stabilitas ya, artinya yang masih juga diharapkan dari penataan moda transportasi umum di Jakarta itu adalah soal adanya integrasi ya, jadi lebih dekat setelah naik Transjakarta misalnya ke moda transportasi umum tuh jauh lebih mudah. Nah, hal-hal seperti ini yang sebetulnya penting untuk Pemprov DKI Jakarta bisa terus tingkatkan selain tadi ya soal pemberian tarif di momen-momen tertentu dan sangat mungkin juga memang untuk beberapa kelompok masyarakat ya dengan adanya diskon tarif ini jadi punya ketertarikan untuk naik Transjakarta misalnya. Tapi kalau untuk yang sudah biasa sebetulnya itu tadi. Nah, tiga hal yang paling penting adalah bagaimana ketepatan waktu ya dalam hal pelayanan, kemudian juga kenyamanannya yang terus ditingkatkan dan juga aksesabilitas itu saya kira lebih sangat diharapkan sekali gitu. Kadang-kadang sebagai pengguna transportasi umum, oh iya ya sekarang Rp1 ya, oh Rp80 ya gitu. Kadang nggak kerasa juga karena kan kalau untuk pekerja yang setiap hari menggunakan moda transportasi umum, tarif yang diterapkan sebetulnya ya sudah sangat terjangkau begitu. Tapi untuk yang baru, untuk masyarakat yang apalagi kalau hari Minggu gitu kan, ini kan juga jadi Lebih momen ramai. untuk keluarga bisa berwisata, ya bisa naik moda transportasi umum. Kira-kira seperti itu kalau saya lihat. Oke, baik Kang. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung ini kan mengatakan kebijakan tersebut diberlakukan sebagai bentuk apresiasi kepada TNI dalam menegakkan kedaulatan negara. Nah, kalau Kang Ajat sendiri menanggapinya seperti apa? Iya, sangat baik tentu saja ya. Jadi dalam banyak momen sebetulnya diharapkan Pemprov DKI Jakarta memberikan diskon ya, baik itu nanti di hari-hari yang lain, begitu kan juga sebelumnya juga sudah melakukan hal yang sama, misalnya di hari kemarin ada hari transportasi gitu kan Oh dengan iya. Rp1 begitu.
Dan banyak kan hari-hari lain, misalnya nanti Desember Hari Ibu, mungkin untuk para ibu ada diskon gitu. Saya kira itu satu hal yang baik sih. Kang Ajat, kemudian kebijakan apresiasi ini menurut Kang Ajat bisa menjadi contoh pemerintah provinsi lainnya nggak sih, atau bagaimana, Kang? Iya, jadi menjadi menarik begini ya. Jadi tidak semua pemerintah daerah itu punya kemampuan seperti DKI Jakarta. Dan ini memang menjadi PR, bagaimana komitmen pemerintah daerah untuk bisa menomorsatukan atau mengutamakan pelayanan transportasi umum. Ini tidak hanya bicara tentang sebuah peradaban ya, tapi memang ini satu kebutuhan dasar. Kenapa? Karena kalau tidak ada moda transportasi umum di daerah, itu bisa akan juga sangat berpengaruh terhadap harga-harga misalnya gitu ya, dalam konteks mobilisasi ekonomi gitu. Dan juga kayak misal akses masyarakat ke mm, layanan kesehatan misalnya gitu, karena nggak ada angkot susah. Jangan sampai gini, ada pemerintah daerah yang sekarang kan udah ada moda transportasi yang daring itulah gitu. Yap. Itu kan bukan dikelola oleh pemerintah, dan sebagai masyarakat harusnya bisa meminta pemerintah untuk memberikan layanan publik. Nah ini, tapi memang tidak semua daerah itu punya keuangan yang sama seperti DKI Jakarta. Tapi kalau punya komitmen sebetulnya itu bisa. Jadi apa yang sudah dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta atau gambaran transportasi yang ada di Jakarta memang harusnya bisa memotivasi pemerintah daerah lain untuk bisa menyediakan layanan transportasi yang baik pastinya gitu. Oke, baik. Setuju sekali Kang Ajat dengan pendapatnya. Baik, terima kasih Kang Ajat untuk waktunya dan juga bincang-bincangnya bersama Berita Nasional Malam. Selamat beristirahat. Sampai jumpa ya Kang Ajat kapan-kapan. Ya, terima kasih. Ya, pemirsa, khususnya warga Jakarta boleh banget ya untuk mencoba atau turut menikmati tarif Rp80 yang sebenarnya ini justru mempermudah akses transportasi untuk menuju Car Free Day maupun Monas, sekaligus meramaikan HUT TNI ke-80. Tapi perhatikan juga syarat untuk dapat tarif Rp80-nya ya, mulai dari tap-in hingga pembayarannya. Berita Nasional Malam segera kembali, jangan kemana-mana. Anda kembali bersama kami di Berita Nasional Malam. Pemirsa, dalam dunia seni dan musik, kolaborasi lintas genre seringkali melahirkan karya-karya yang unik dan menarik. Hal ini dibuktikan oleh musisi Baskara Putra yang lebih dikenal sebagai Hindia dan juga Jikaf, sebuah platform kolaborasi ilustrasi yang baru saja meluncurkan proyek spesial berjudul Doves Mixtape. Nah, bagaimana awal mula kolaborasi ini terjalin? Berikut liputannya. Kolaborasi antara Hindia dan Jikaf ternyata diawali dari pertemuan yang tak terduga. Menurut Yoga, co-founder dari Jikaf, proyek ini merupakan bagian dari program Special Drop yang memang menjadi wadah bagi seniman ilustrasi untuk berkolaborasi dengan insan dari berbagai industri. Keinginan untuk berkolaborasi semakin kuat saat Hindia akan menggelar tur konsernya. Nah, pertemuan itu diawali mungkin dari obrolan yang misalnya sama teman-teman dari tim Hindia. Pada saat itu memang konteksnya adalah membahas apa yang bisa dilakukan bersama Doves gitu. Karena memang Bapak Baskara dan tim Hindia itu baru saja rilis dan baru saja tur konser Doves juga. Jadi mungkin kayak kita mengupayakan ada kolaborasi dan artefak yang terjadi gitu ya saat bertemu dengan teman-teman artis dari Jikaf gitu. Baskara Putra atau Hindia menjelaskan bahwa pemilihan Jikaf sebagai mitra kolaborasi didasarkan pada dua alasan utama. Koneksi sosial yang sudah terjalin dan kepercayaan penuh terhadap kurasi seniman Jikaf. Kepercayaan ini membuat proses kreatif berjalan lebih cepat dan efisien. Iya, setelah mendengar dari banyak kawan-kawan juga, kami percaya dan 100% percaya dengan kurasi senimannya Jikaf gitu. Maksudnya kurasinya bagus-bagus, semuanya juga tanda kutip dari shortlist Jikaf aja itu tanpa perlu kami shortlist lebih pendek lagi menuju ke 4 yang mau jadi itu semua itu udah kayak tadi saya bilang di podcast gitu.
Ini semuanya juga udah bagus, tinggal perihal mana yang cocok aja pakai sama Dove sebagai medium gitu, kurang lebih gitu. Dari kolaborasi ini, 4 seniman terpilih yaitu adalah Jiwa, Resatio, Stranded Boys, dan Lalama dari Malaysia ditantang untuk menginterpretasikan album mixtape Doves ke dalam 2 item eksklusif, slipcase dan stiker card. Karya yang dihasilkan adalah karya original, bukan hasil daur ulang. Waktu gue denger album ini tuh kan sebenarnya kayak tulisan-tulisan curhat di Baskara, kayak dicurahin aja semuanya gitu kan. Dan di mixtape ini tuh gue ngerasanya emang secara musik pun cukup eksperimental gitu. Dan gue merasa anyway cocok juga nih sama indikasi gue, karena kalau dilihat sendiri di sini tuh banyak elemen-elemen dan grafis yang memang bertumpuk-tumpuk gitu secara style dan segala macam ya, kayak mungkin ada gambar yang ini bentuknya icon grafis gini, terus ada yang lebih realis, tiba-tiba di sini ada yang kayak visual gitu. Jadi intinya itu sih yang gue rasa kayak ternyata album ini dan visualnya gitu sih. Baskara juga menambahkan, keterlibatannya dalam proyek ini tidak sampai ke tahap teknis produksi, melainkan hanya sebatas memilih seniman yang dirasa cocok. Ia memberikan kebebasan penuh kepada para ilustrator untuk berkarya, menunjukkan kepercayaannya pada visi kreatif mereka. Kolaborasi ini membuktikan bahwa sinergi antara berbagai bidang seni dapat menghasilkan karya-karya yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memperkaya pengalaman bagi para penikmatnya. Dari Jakarta, Satria Bagas melaporkan untuk Berita Nasional TV. Seorang pria berinisial WFT berusia 22 tahun yang mengaku sebagai hacker dengan akun Bjorka ditangkap Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada akhir September lalu. Tersangka ditangkap di rumahnya di Kecamatan Kakas Barat, Minahasa, Sulawesi Utara setelah polisi menerima laporan dari sebuah bank swasta terkait unggahan yang mengklaim pembobolan data nasabah. Bu, awas bu. Seorang pria berinisial WFT usia 22 tahun yang mengaku sebagai hacker dengan akun Bjorka ditangkap Direktorat Reserse Siber Polda Metro Jaya pada akhir September lalu. Kepala Subdit 6 Ditreskrimsus Siber Polda Metro Jaya, AKBP Herman Edko, mengatakan penangkapan itu merupakan puncak penyelidikan yang berlangsung sekitar 6 bulan. Menurut Herman, tersangka mengaku membobol data sekitar 4,9 juta nasabah dan berencana atau telah memperjualbelikan data tersebut melalui forum dark web. Motif awal yang teridentifikasi penyidik adalah upaya pemerasan terhadap pihak bank. Herman menjelaskan penyelidikan mendalami jejak digital tersangka serta kronologi unggahan dan transaksi di forum ilegal. Hasil pendalaman dari pemeriksaan yang kita lakukan terhadap tersangka bahwa yang bersangkutan ini sudah melakukan aktivitas di media sosial dan mengaku sebagai Bjorka sejak tahun 2020. Dalam pemeriksaan, WFT mengaku aktif menggunakan sejumlah akun sejak 2020, antara lain dengan nama Bjorka, Skywave, Sin Hunter, dan Oposti 6890 untuk berkomunikasi dan menawarkan data. Tersangka mengaku memiliki data tidak hanya dari sektor perbankan, tetapi juga data dari perusahaan kesehatan dan beberapa institusi lainnya di Indonesia. Polda Metro Jaya menyatakan tersangka juga mengakui keterlibatan dalam transaksi jual beli data di dark web, di mana pembayaran dilakukan menggunakan mata uang kripto. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, mengatakan penyidik kini menelusuri jumlah pasti data dan pihak-pihak yang menjadi korban, serta aliran dana hasil aktivitas tersebut. Kemudian yang bersangkutan merubah di bulan yang sama, merubah nama lagi menjadi Skywave. Kemudian merubah lagi nama pada bulan Maret 2025 menjadi Shiny Hunter. Kemudian pada bulan Agustus 2025 berubah nama lagi menjadi Opposite 6890.
WFT yang menurut keterangan hanya berpendidikan sampai tingkat SMP kini ditahan di rutan Polda Metro Jaya. Ia resmi berstatus tersangka dan akan dijerat berdasarkan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Jika terbukti bersalah, ancaman hukuman yang dapat dikenakan mencapai 12 tahun penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Polda mengimbau masyarakat dan lembaga terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kebocoran data pribadi, memperketat protokol keamanan siber, serta segera melaporkan dugaan kebocoran atau upaya pemerasan ke pihak berwajib. Polisi juga mengingatkan agar publik tidak menyebarluaskan data yang diduga hasil pembobolan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi korban. Dari Jakarta, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, demikian Berita Nasional telah menemani Anda. Saya Restu Wulandari beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa.